Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh ingkang dimuliakan Allah. Monggo kita lajengaken mutalaah dinten menika bab kaidah-kaidah fikih. Kalau ilmunya biasanya disebut al-qawaidul fiqhiyah. Kaidah-kaidah yang meliputi kaidahnya fikih. Mugi-mugi ndadosaken manfaat dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Kaidah fikih kula ulangi malih, mbok menawi wonten ilmu hukum niku namine asas-asas hukum ya. Atau kadang-kadang ada yang nyebut prinsip-prinsip hukum gitu. Tapi kalau dalam ilmu fikih namanya kaidah-kaidah fikih. Untuk memudahkan kita memahami masalah fikih, hanya gitu aja. Kaidah fikih itu bukan dalil, tapi ringkesan dari kesimpulan ijtihad dalil menjadi kaidah fikih. Nah, kaidah fikih sendiri juga harus ada dalilnya gitu. Harus ada dalil Al-Qur'an maupun hadis. Ya. Kalau Sabtu kalau wingi sampai kaidah yang ke-27. Kaidah berbunyi ma hurrima ahduhu hurrima i'ta'uhu. Apa yang haram diambilnya, haram pula diberikan pada orang lain. Apa yang haram digunakan, maka haram diambilnya, dibelinya. Jadi kalau berdasarkan kaidah ini di dalam pelaksanaan proses hukum narkoba di Indonesia itu biasanya dibedakan antara pengguna dan pengedar. Pengedar itu mungkin bisa kurir dan lain sebagainya ya. Kalau pengguna kena pengguna lalu biasanya hukumannya itu direhabilitasi biasanya begitu. Tapi atas biaya sendiri, biayanya orangnya itu sendiri. Tapi kalau sampai memberikan pada orang lain, maka dia kena pengguna, sudah pidana. Nah itu hukumannya tidak bisa rehabilitasi. Mesti ada hukuman penjara biasanya begitu. Adapun di penjara nanti direhabilitasi itu masalah kedua sudah, tapi itu sudah pidana. Maka di sini kalau dalam kaidah fikih namanya ma hurrima isti'maluhu, apa yang haram digunakan maka diharam juga diberikan pada orang lain. Haram juga menjualnya, dilempar pada orang lain. Nah, jadi sudah menggunakan itu haram. Tapi kalau hukumannya apa Pak kalau menggunakan? Nah itu dalam Islam, dalam hukum fikih itu sudah pernah saya sampaikan ada dua prinsip pembagiannya. Ada namanya hukum hudud, hukum had. Hukum had itu kalau ada perintah, ada larangan, tidak mencantumkan hukumannya, itu namanya hukum takzir. Yang menentukan hukumannya itu masyarakat sendiri, masyarakat ahli hukum sendiri, para pembuat hukum. Tapi kalau hukum had, hukum hudud, itu di dalam ayat atau hadis itu sudah ada ketentuan hukumannya. Contohnya itu kalau hukum had,
Itu contohnya asyariqatu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan ada ketentuan hukumannya apa Pak itu? Hukumannya faqta'u aydiyahuma. Itu hukum had. Nah, kemudian ada hukum takzir. Hukum takzir tidak ada ketentuannya. Minum khamr itu tidak ada ketentuan dihukum berapa, gitu tidak ada ketentuannya. Maka hukumannya itu hukuman takzir. Orang masyarakat sendirilah yang menentukan. Yang sering saya buat contoh itu di masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh itu ada konun Aceh itu menetapkan hukuman halwa menyendiri antara pria dan wanita sendiri di gerumbul-gerumbul tempat sepi yang ada kemungkinan itu nanti akan terjadi perbuatan zina, tapi belum sampai zina. Ketangkap itu kena hukuman halwah. Hukumannya apa? Hukumannya di situ tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran maupun hadis dihukum apa. Lalu oleh ulama-ulama Aceh ditentukan hukuman dicambuk 6 kali. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada cambuk 6 kali, itu tidak ada. Dalam hadis juga tidak ada cambuk. Nah, itu namanya hukum takzir, yang menentukan itu masyarakat sendiri. Yang sering saya contohkan, barangkali ada yang belum benar. Nah, itu wala taqrabuz zina, jangan kamu dekat-dekati zina, itu larangan. Dekat zina itu larangan. Nyepi, hulwah, kalau dalam Aceh dikatakan hulwah, menyendiri. Nah, ya, ada pelajar sinau bareng di dalam kamar berduaan. Ada pelajar SMA atau mahasiswa sinau bareng itu kemungkinan nanti bisa timbul zina. Itu namanya takrobuz zina, takorubuz zina, mendekati zina. Itu bisa kena ayat ini wala takrobuz zina. Tapi dihukum apa tidak ada, itu namanya hukum takzir. Tapi kalau azaniatu wazani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah, yang berzina laki-laki maupun perempuan dihukum dijilid 100 kali. Nah, itu 100 kali ada dalam Al-Quran. Nah, ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran tidak ada Pak, lalu Aceh kok menentukan hanya 6 kali, apa tidak bid'ah itu Pak? Karena tidak ada petunjuk dari Rasulullah, apa tidak bid'ah? Ikuti tidak bid'ah. Ya, itu namanya hukum takzir. Tidak ada. Karena ada ayatnya wala taqrabuz zina, jangan kau dekat-dekati zina, gitu ya. Nah, itu kaidah yang lalu ma hurrima ahduhu haruma ta'uhu. Sekarang mari kita lanjutkan kaidah yang ke-28. Bunyinya al-masyhur la yusghal. Sesuatu yang sudah dalam proses ikatan dengan orang lain, sudah dalam proses transaksi dengan orang lain, maka tidak boleh ditransaksikan kepada orang yang lain lagi. Kalau dalam nikah, ya itu ada istilah dalam hukum fikih, itu ada istilahnya khitbah, melamar. Nah, itu ya ada istilahnya melamar. Itu adalah hadis sahih yang mengatakan la yahtubanna ahadukum ala hitbati ahihi. Jangan sekali-kali kau melamar orang lain, orang yang sedang dalam lamaran orang lain. Ya, itu tidak boleh. Nah, ini al-masyhur layul, karena ini masih dalam proses, kecuali kalau itu sudah batal. Khitbahnya itu sudah batal, maka itu baru boleh dilamar. Tapi kalau masih belum, nah begitu itu kalau dalam khitbah. Kalau di dalam sewa menyewa juga begitu. Sedang ada orang mau perjanjian sewa menyewa belum selesai, itu jangan ditawarkan kepada orang lain. Tidak boleh. Nah,
Hukumnya kalau tidak boleh itu apa? Apa Pak? Itu namanya, itu haram, tidak boleh. Ya. Akan tertimbul konflik nanti antara sini dengan yang lain. Nah, maka tidak. Hukumannya apa Pak kalau terjadi begitu? Nah, itu di situ tidak ada ketentuannya, tidak ada ketentuannya. Itu nanti masalahnya itu kepada masyarakat di dalam ketentuannya pembuat hukum ya. Maka itu haram, tidak boleh. Rumah sudah disewakan, itu sering terjadi. Itu di masyarakat sering terjadi penipuan begitu itu. Sudah dijual pada orang lain masih dalam proses, lu kok dijual kepada yang lain lagi. Itu sering terjadi. Itu ada dalam kaidah usul fikih al-masyhur la yushhul, yang sudah dalam proses ikatan dengan orang lain, maka tidak boleh digantikan orang yang lain. Kecuali kalau sudah memang batal, tidak jadi. Pembelian juga begitu, sewa menyewa juga begitu. Kalau di sini walihadza lau rohana rohnan bidainin, kalau menggadaikan dengan utang, jadi digadaikan pada orang lain, tsumma rohanahu biqad, pada orang lain lagi. Sudah digadaikan orang lain, belum diserahkan, sudah digadaikan pada orang lain lagi. Nah, itu tidak boleh. Tapi ketentuan hukumannya apa Pak? Kalau ini barangkali kalau nanti terjadi penipuan, itu hukumannya pidana penipuan. Tapi kalau tidak, perjanjian itu namanya perdata sudah. Kalau perjanjian, perdata antara dia dan si dia, ya, entah mana ganti rugi atau bagaimana begitu barangkali ya. Itu tidak ada. Lam yajus fil jadid. Nah, lam yajus fil jadid, sudah digadaikan pada orang lain, belum ada penyerahan, belum selesai, digadaikan pada orang lain. Di sini ada ketentuannya lam yajus fil hadid. Nah, fil jadid, ya, jadid bukan hadid. Kalau hadid itu besi, ya. Kalau al hadid pakai hak itu besi. Tapi kalau al jadid itu baru. Apa Pak maksudnya fil jadid itu? Fil jadid itu begini. Imam Syafi'i itu mempunyai pendapat, madzhab Syafi'i ada dua pendapat. Namanya kaul qadim dan kaul jadid. Pendapat pada matu lalu dan pendapat yang baru, itu Imam Syafi'i. Bagaimana itu Pak? Imam Syafi'i yang kaul qadim itu ketika Imam Syafi'i berada di Irak. Itu pendapatnya. Imam Syafi'i pendapatnya didasarkan kepada lingkungan masyarakat Irak. Nah, setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir, maka ternyata beda pendapatnya Imam Syafi'i. Beberapa hal ada perbedaan. Nah, maka kalau hal perbedaan yang di Mesir itu namanya kaul jadid. Setelah pindah dari Irak. Nah, di sini ini dikatakan lam yajus, tidak boleh fil jadid, pendapat yang jadid. Biasanya kalau di kaulnya Mas Imam Syafi'i itu yang dipegangi itu fil jadid. Ketika Imam Syafi'i sudah di Mesir, fil kaul qadim banyak yang ditinggalkan, tidak digunakan. Nah, Imam Syafi'i ketika di Mesir. Ini dikatakan dzakarahu fir raudhah. Menyebutkan Imam Syafi'i menyebutkan lam yajus itu ada di kitab yang namanya Raudhah. Ya, kitab Raudhah. Nah, itu yang paling jelas pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi kalau sudah digadaikan, maka tidak boleh digadaikan kepada yang lain. Walaupun uangnya dikembalikan, tidak boleh. Itu tidak boleh. Mungkin itu ada persaingan. Kita jual beli, di tengah-tengah jual beli ada orang datang diimbalkan karena di sini lebih mahal, lalu di sini gagal. Itu bisa caruk itu ya, bisa caruk itu. Makanya itu dilindungi dalam undang-undang itu. Hukum itu kan melindungi masyarakat. Makanya itu tidak boleh. Wa min nadhairihi la yajuzul ihram bil umrati lil aqifi bimina. Tidak boleh ihram umroh bagi orang yang berdiam di Mina. Listigholi biromyi, kalau berdiam di Mina itu sibuk dengan jumroh.
maka tidak boleh ikhram di situ. Nah, itu al-masyhur la yusghal. Sudah sibuk dia dengan yang paling berlaku ya itu tadi. Nah, sewa menyewa dan lain sebagainya itu. Wa min hala yajuzu iradu akdaini ala ainin fi mahallin wahidin. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Tidak boleh ada dua akad terhadap sesuatu pokok masalah dalam satu tempat. Nah, itu tidak boleh. Al-mazhur la yusghal. Ya, itu kaidahnya. Kaidah yang ke-29 al-mukabbaru la yukabbar. Kalau sudah ketentuan yang besar terjadi, diputuskan yang besar, maka tidak boleh ditambah lagi, tambah diperbesar. Misalnya kalau di sini hukuman setinggi-tingginya sudah ditentukan dalam hukum, hukumnya setinggi-tingginya itu 100 jilid, maka ditambah dengan hukuman yang lain misalnya dengan itu tidak boleh, itu namanya diperbesar, tidak boleh. Kalau di Aceh kholwah menyendiri itu dihukum 6 kali jilidan, maka sudah itu ketentuannya. Tapi kalau lebih rendah boleh, kalau lebih rendah karena ada unsur-unsur yang meringankan, maka boleh. Di dalam hukuman ketentuan hukum dalam Al-Quran maupun hadis ini adalah khilafiyah. Di antara para ulama. Bunyi as-sariqu was-sariqatu fajlidu kulla wahidatim mi'ata jaldah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabah nakalam minallah. Orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan, potonglah tangannya. Jazaan bima kasabah, pakai bah gitu, musanna berarti sebagai balasan bagi dia yang melakukan. Nakalam minallah, sebagai peringatan dari Allah kepada yang lain. Oleh karena itu di Aceh mengikuti nakala minallah ini mencambuk 6 kali bagi orang yang mendekati zina itu ditontonkan kepada masyarakat. Nakala minallah. Apa maksudnya itu? Supaya orangnya jereh karena tak malu. Lah itu kalau di Indonesia lain lagi kalau di ini. Misalnya ada orang mencuri, ya, orang mencuri. Dalam undang-undang itu hanya orang mencuri itu dihukum setinggi-tingginya, bunyinya begitu bunyi. Setinggi-tingginya sekian bulan, gitu misalnya ya. Loh, terus oleh masyarakat itu ada yang di desa itu, yang mencuri atau yang berzina diarak, dikelilingkan. Ya. Nah ini kejadian di Gedangan situ pencurinya atau yang melakukan perzinaan itu di Gedangan itu pencurian kalau nggak salah itu menggugat pada orang yang mengelilingkan itu karena mencemarkan nama baik, menghinaan. Nah itu yang namanya hukumannya itu sudah itu ditentukan hukuman sekian itu maka tidak boleh ditambah lagi, ditambah dengan dikelilingkan itu. Makanya hati-hati sekarang ini kalau di Indonesia itu. Ya. Ada hukuman mencuri itu, menghakimi sendiri ya itu. Tidak boleh diperbesar lagi. Nah, di sini kalau di sini contohnya la yusra'ut tahtlisu fi ghusalatil kalbi. Tidak ditentukan taslis mentigakan di dalam membasuh najisnya kalb anjing.
sampai sudah 7 kali basuhan, yang terakhir itu digosok tanah, diberi tanah, itu tidak perlu dilebihkan lagi. Tidak perlu dilebihkan lagi supaya lebih kuat, itu di 3 kalikan, itu tidak perlu lagi gitu. Ya, tidak perlu lagi. Kalau ini dicontohkan begitu. Nah, tapi kalau dibegitukan itu bagaimana, Pak? Ya, namanya hukuman itu namanya ya tidak boleh dilebihkan begitu. Jadi kalau dilebihkan, umpamanya dibuat 3 kali sampai dibuat 5 kali misalnya begitu, kan lebih bersih, Pak. Kalau 5 kali dia kena tanah sekali, tanahnya itu digeritannya hanya sekali, kemudian 3 kalikan kan lebih bersih. Lah ini tidak perlu, artinya tidak perlu itu bisa boleh, ya bisa boleh, tidak perlu lagi. Al mukabbaru la yukabbaru. Wala taghlizu fi aimanil qasama. Tidak boleh diperberat aimanil qasama. Misalnya sumpah, melanggar sumpah, itu kena hukuman kafarat. Kafaratnya apa, Pak? Kalau sumpah, kalau dalam Al-Quran itu kafaratnya itu tahriru raqabah, memperdekakan budak. Kalau tidak bisa, lalu biasanya memberi makan orang miskin gitu. Biasanya itu begitu, memberi makan orang miskin. Nah, ya itu. Lah ini tidak perlu diperberat lagi. Kalau sudah memberi makan orang miskin, sudah mau memberikan budak, ditambah lagi memberi makan orang miskin, nah itu tidak perlu, tidak boleh begitu. Al mukabbaru la yukabbaru, tidak diberikan. Sudah hukuman yang tinggi itulah yang berlaku gitu. Saya lanjutkan ini kalau ini penting, ini yang kaidah yang ke-30 ini penting, ini penting diketahui. Kaidah yang ke-30 berbunyi manis ta'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang mendahulukan sesuatu sebelum waktunya, uqiba bihirmanihi, maka berakibat haramnya, batalnya. Belum waktunya sholat, didahulukan sholat. Belum waktunya puasa, didahulukan puasa. Lah ini kalau yang paling berat itu waris. Waris itu haknya para ahli waris. Tapi kalau ada anak yang ingin mempercepat dapat waris, lalu meracuni bapaknya, diracun sampai mati. Bapaknya mati, kenangan dia proses bahwa dia yang meracuni, maka menjadilah khirman, berarti gagallah, gugur dia sebagai ahli waris. Manis ta'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, mengakibat jadi haramnya dia. Mestinya dia dapat waris, kepingin cepet ke susu-susu, yang cepat dapat warisan, maka bapaknya dibunuh, yang memiliki harta itu dibunuh, malah akibatnya apa? Haram dia mewarisi. Nah kalau seandainya dia itu orang tunggal, Pak, anak tunggal, bagaimana, Pak? Nah, ya tetap haram, maka hartanya itu lari kemana? Kepada ahli waris yang lain. Kalau sudah tidak ada ahli waris yang lain, sama sekali tidak ada, larinya kemana, Pak? Larinya kepada negara, kepada masyarakat. Kalau zaman Rasulullah dulu mungkin maksudnya itu lari kepada Baitul Mal. Lari kepada Baitul Mal untuk masyarakat sudah. Nah, kalau di sini ini seringkali ada orang meninggalkan waris itu ada. Saya pernah ditanya itu.
Saya pernah ditanya, sepertinya sudah tidak ada ahli warisnya. Lalu kemana Pak? Nah, itu katanya larinya kepada istrinya yang sudah dicerai. Ada yang begitu. Duh kok lari kepada istrinya yang sudah dicerai? Ya diambil sendiri oleh istrinya katanya gitu. Ada yang begitu. Masa begitu Pak? Ya tidak boleh istrinya mengambil, sudah cerai. Ya sudah cerai istrinya. Ada yang tanya pada saya itu. Ya, ada tanya pada saya. Tanyanya lewat WA. Ada yang tanya lewat WA kepada saya. Lari kemana? Tidak ada istrinya. Lah saudaranya masih ada Pak, saudaranya masih ada lihat. Saudaranya itu yang ahli waris. Kedisian istrinya, kedisian istrinya padahal sudah cerai. Nah, manis tak jala syai'an qabla awanihi uqiba bi kharwanihi min furu'ihya idza hullilatil khamratu bi tarhi syai'in fiha lam tadhur wa nadhiru idza dzubihal himaru liyukhadha jilduhu lam yajuz. Disembelih khimar untuk diambil kulitnya, ya untuk diambil kulitnya, maka itu tidak lam yajuz fi raudhah, tidak boleh dalam raudhah. Itu tidak boleh, ya. Didahulukan hanya untuk mengambil kulitnya saja. Nggak boleh. Qala badhum wa qiyasu annahu lahu. Saya teruskan dulu. Nah, ini rada penting ini juga. Al-qaidatu al-hadiyah wassalasun. Kaidah yang ke-31. An-naflu ausa'u minal fardi. Nafal, sesuatu yang sunat, hukumnya sunat, itu hukumnya lebih luas dibanding fardu. Kalau kaidah yang keberapa kemarin, ya kemarin ya, yang menjadi perhatian kita kemarin itu berbunyi al fardu afdolu minam nafli. Fardu itu lebih utama dari nafal. Fardu itu lebih utama dari sunat. Oleh karena itu tidak boleh meninggalkan fardu untuk mengerjakan sunat. Ya. Al-wajib, kaidahnya kemarin, al-wajib la yutroku illa liwajibin. Wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk melakukan yang wajib pula. Kalau kemarin itu al-fardu afdolu minan nafli. Kalau ini an-naflu ausa'u minal fardi. Sunnah itu lebih luas hukumnya. Nah, suatu yang baca Al-Quran itu sunnah hukumnya, bukan wajib. Nah, kapan saja waktunya boleh, tidak dibaca juga boleh. Itu artinya lebih luas. Kalau sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan. Baca Fatihah ketika sholat itu wajib hukumnya, maka tidak boleh ditinggalkan. Karena kalau sunnah boleh. Kemarin ada perbedaan. Ada yang ceramah, ustadz itu ceramah di dalam tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu wajib membaca sholawat Ibrahimi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Itu katanya wajib. Apabila tidak membaca sholawat Ibrahimi itu, maka itu sholatnya batal. Lalu timbullah geger. Karena apa? Karena sholawat Ibrahim itu kedudukannya sunnah, bukan wajib. Jadi kalau ditimbulkan, kalau tidak lupa tidak dikerjakan, maka tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan sholat.
Kesimpulannya apa Pak? Hanya cukup dengan sujud sahwi. Hanya cukup dengan sujud sahwi. Subhanaman layanamu walayasuhu. Subhanaman layanamu walayasuhu. Dua kali sujud sahwi. Karena lupa. Bukan batal sholatnya. Tapi kalau tidak membaca sholawat, nah itu yang rukun. Maka ini batal sholatnya. Seperti baca Fatihah, itu sifatnya rukun, ditinggalkan batal. Nah, sholawat naria ini ada penting diketahui, barangkali ada yang belum ingat. Ada yang membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bedanya mana Pak? Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bedanya hanya karena tidak menyebut sayyidina saja. Ini menyimpang sedikit. Tidak menyebut sayyidina, ini pernah sudah saya sampaikan. Kalau menurut Imam Syafi'i menyebut sayyidina itu tidak boleh dalam sholat. Karena contohnya dari Rasulullah itu tidak ada sayyidinanya. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, madhab Syafi'iyah, menurut Imam Nawawi boleh. Nah, sekarang lalu kita lihat saja nanti bahwa apa itu waktu tahiyat itu membaca sayyidina apa tidak. Kalau sayyidina berarti mengikuti Imam Hanafi, Imam Nawawi atau Imam Ibnu Hajar. Kalau tidak mengikuti Imam Syafi'i, loh bagaimana Pak kok itu kok berbeda? Padahal Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hajar itu madhabnya madhab Imam Syafi'i, pengikutnya Imam Syafi'i, kok bisa beda? Syafi'iyah dengan Syafi'i berbeda. Nah itulah perbedaannya, bahwa dalam madhab Syafi'i pun ada perbedaannya. Imam Nawawi dan Ibnu Hajar madhab Syafi'i, beliau itu sudah tingkatnya tingkat mujtahid, tapi mujtahidnya mujtahid madhab. Beliau menggunakan kaidah-kaidahnya Imam Syafi'i, menurutkan usul fikihnya Imam Syafi'i. Nah, makanya beliau itu madhabnya Imam Syafi'i. Karena ada perbedaan, maka pengikutnya Imam Syafi'i lalu disebut Syafi'iyah gitu. Makanya ada yang menuduh pada kita, oh itu madhabnya Syafi'iyah, itu bukan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'iyah itu ya madhab Syafi'i. Kalau perbedaan pendapat mungkin karena berpegangan dalilnya saja yang berbeda gitu. Berbeda saja. Tapi madhabnya menggunakan usulnya Imam Syafi'i, tidak menggunakan usul sendiri. Karena Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar tidak memiliki usul fikih sendiri. Yang memiliki usul fikih sendiri itu 4 madhab itu. 4 madhab ini mempunyai usul fikih sendiri. Maka mereka yang 4 ini disebut madhab mutlak. Mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak bisa berijtihad sendiri tanpa mengikuti orang lain. Tapi kalau mujtahid madhab tidak bisa karena masih mengikuti Imam Syafi'i. Kalau kembali disebut madhab Hanabilah. Kalau Maliki disebut Malikiyah. Kalau Hanafi disebut Hanafiyah gitu. Yaitu itu. An-naflu asau di sini waliyada la yajibu fil qiyam. Sunat itu boleh tidak berdiri. Salat sambil duduk boleh. Berdasarkan kaidah an-naflu ausa'u minan nafli wala istiqbalu fis safar. Dalam pepergian maka sholat sunat tidak perlu menghadap kiblat, menghadap ke barat maksudnya Ka'bah. Boleh kalau sholat sunat, kalau fardu tidak boleh. Wala tajdidul ijtihad fil qiblah, tidak perlu tajdid kiblat. Nah, mengenai tajdid kiblat ini ya ada khilafiyah ya. Walaupun fardu itu tajdid memperbarui ijtihad juga tidak perlu. Seperti kita pergi ke daerah yang kita bingung,
Mana barat, mana menjelang subuh menurut ijtihad kita barat itu sana. Lalu kita sholat subuh menghadap ke sana. Wes sambil wiritan, lalu muncul matahari paginya, sudah keliwat. Ya, mantul kabar. Setelah muncul matahari, loh apa kita wajib sholat subuh lagi? Kodoan tidak, karena ijtihadnya tadi itu sana kiblatnya itu, maka tidak perlu dikodoi lagi. Ya. Al ijtihadu layung kodu bil ijtihad. Kaidahnya berubah kaidahnya. Ijtihad itu tidak bisa digugurkan oleh ijtihad yang lain. Ijtihad pertama di sana kiblatnya. Ijtihad kedua setelah muncul matahari kiblatnya di sana, maka tidak perlu mengulang lagi, ya, tidak perlu mengulang lagi, sholat lagi, tidak perlu. Wala takrimut tayammum, mengulangi tayamum juga tidak perlu. Wala tasbitun niyah, tidak boleh tasbit niyah lagi. Wala yalzamu bisyuru, tidak wajib lagi karena syuru sudah muncul matahari, tidak perlu lagi. Ya, barangkali sudah kok padang, sudah padang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Ya. Amin. Mari kita tutup, sama sudah siang. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'lana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'a. Ya Ghani ya Razzaq, ya Ghani ya Razzaq, ya Ghani ya Razzaq. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad.